Ya, alhamdulillah sudah tersambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz Anton? Alhamdulillah luar biasa. Ya, Alhamdulillah. sehat akal lah insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Nah Ustaz, sebelum kita kaji materi kita yang selanjutnya, kita buka dulu kajian kita pada malam hari ini ya Ustaz. Ya, betul. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk mengadakan kajian virtual bersama guru kita Ustadz Anton Selamat yang alhamdulillah sudah berada bersama kita. Ya, yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari gelapnya kejahiliahan menuju terangnya cahaya iman. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Arifin Nugroho Channel kajian virtual pada malam hari ini. Bertemu lagi kita di kajian Jumat malam. Ya, yang kajian ini khusus untuk membahas tentang Tibun Nabawi. Ya. Insyaallah setelah kemarin kita membahas beberapa materi kita ya, mulai dari penyakit, puncak penyakit, dan bagaimana untuk solusi-solusinya. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tersebut dengan tema pengobatan dalam Islam, sumber pengobatan dalam Islam, insyaallah. Bersama guru kita Ustadz Anton Selamat yang sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akbar. Ya, alhamdulillah. Ustadz sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Makin segar sepertinya terlihat. Amin. Nah, insyaallah kita membahas sumber pengobatan Islam ya Ustadz. Ya, sumber pengobatan Islam. Ya. Insyaallah. Jadi bisa di kisi-kisinya sedikit Ustaz, mungkin tentang apa sih ini pengobatan dalam Islam ini, sumber pengobatan dalam Islam. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbana bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur Allah SWT yang telah menghadirkan kita untuk mengikuti kajian pengobatan Islam yang mana insya Allah tidak atau di Indonesia belum ada disiplin ilmu yang mengajarkan tentang perubatan Islam, sehingga seolah-olah perubatan Islam ini menjadi pudar ya, dengan adanya pergeseran mindset pengobatan Barat yang padahal sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulullah SAW dalam memberikan sebuah solusi semua permasalahan termasuk dalam hal kesehatan. Dan kita juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seorang insan manusia biasa, tetapi beliau sangat-sangat cerdas dan terbukti selama kehidupan beliau 63 tahun, beliau hanya sakit disaksikan oleh banyak orang sebanyak 2 kali. Yang ini adalah merupakan salah satu teladan yang sangat tepat untuk kita contoh, ya, bagaimana Rasulullah itu bisa hidup sehat sepanjang hidupnya. Sesungguhnya dalam perubatan Islam itu tentang adanya kesehatan tubuh kita ini bukan kemudian adanya Rasulullah sendiri yang karena sebagai insan pilihan Allah yang kemudian dia menjadikan sehat selama 63 tahun, melainkan memang ada hal-hal
yang diperhatikan oleh beliau tentang masalah apa yang beliau makan, apa yang beliau minum, bagaimana beliau istirahat, bagaimana beliau mensyukuri kesehatannya, sehingga menjadikan kesehatan itu bukan hadiah, melainkan memang karena diupayakan. Nah, pada saat kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara hidup sehat ala Rasulullah, kemudian bagaimana tentang orang itu bisa sakit, kemudian bagaimana puncak-puncak penyakit bisa menderita pada manusia. Sekarang kita akan berbicara tentang sumber obat untuk mengobatin manusia itu sendiri, ya, untuk mengobatin penyakit-penyakit manusia. Dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesungguhnya tentang kategori penyakit ini, beliau menyampaikan adanya 2 kategori penyakit yang beliau bahas, yaitu adalah penyakit spiritual dan penyakit jasmani. Di antaranya adalah penyakit spiritual tentang adanya penyakit syahwat dan penyakit subhat. Adanya penyakit-penyakit ini, ya, yang menjadikan tubuh kita ini sakit disebabkan karena adanya ada penyakit hati dalam tubuh kita, ya, adanya penyakit hati dalam tubuh kita, yaitu adalah penyakit syahwat dan subhat. Manusia diuji oleh Allah SWT dengan adanya berbagai macam kondisi, yang dibalik kondisi tadi itu ada godaan-godaan, ada ujian-ujiannya. Ada orang diberikan kenikmatan harta yang banyak, ya, diberikan penyakit ria, diberikan penyakit sombong, diberikan penyakit pamer. Ada orang yang miskin diberikan penyakit kufur, tidak mau beribadah pada Allah SWT. Orang punya kekuasaan diberikan penyakit-penyakit tentang adanya congkak, ya. Kemudian adanya orang yang punya kekayaan yang banyak menjadikan serakah, semakin pelit dan lain sebagainya. Itu sebabnya karena apa? Karena manusia itu jauh daripada Al-Qur'an, sehingga syahwatnya tidak mampu dikendalikan. Oleh karena itu, syahwat ini perlu untuk kita obati, ya, dengan adanya setiap harinya, ya, hati kita ini disentuhkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana untuk meredam, untuk menyeimbangkan, untuk segera mengobati penyakit-penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati ini sering tidak kita rasakan. Ya, dengan adanya kita berbicara ria, tidak terasa sebenarnya itu adalah ria, sehingga Allah kemudian segera menegur dengan beberapa ayat-ayatnya, ya, sehingga apabila orang yang terus senantiasa interaksi dengan Al-Qur'an, maka insya Allah penyakit hatinya ini akan semakin terus istilahnya oleh Allah akan senantiasa dijaga, ya, untuk senantiasa berakhlak yang baik, untuk senantiasa menjaga hal-hal yang tidak merusak keimanan apabila kita ini berinteraksi dengan Al-Qur'an. Coba bayangkan kalau misalnya kita ini tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka cara memanfaatkan harta kita akan jadikan bermewah-mewah, disia-siakan, gitu kan, dengan orang miskin semakin menghardik, semakin mengolok-olok, semakin menindas, gitu kan, punya kekuasaan, tidak membuat kebijakan yang benar dan sebagainya karena jauh daripada Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an di sini mempunyai kemukjizatan dalam hal masalah mengendalikan syahwat di sini, dengan adanya dia itu dibaca mendapatkan pahala, dikerjakan dia mendapatkan sebuah manfaat, gitu kan. Kemudian dia dihafalkan akan menjaga kita di alam kuburnya nanti, yang akan menjadikan teman daripada di alam kubur kita, gitu kan. Apalagi pada saat kita mampu mengajarkan akan menjadikan sebuah amal jariah yang luar biasa, sehingga murid-murid yang kita ajarkan Al-Quran tadi itu akan senantiasa mengingat bahwa kita telah pernah diajarkan Al-Quran oleh si fulan, oleh guru kita dan lain sebagainya. Sehingga salah satu pengobatan dalam Islam yaitu adalah Al-Quran digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit hati. Ya, ada penyakit tentang adanya takabur, sombong, kemudian congkak, riya, dengki, benci, dendam dan lain sebagainya, semuanya dibahas dalam Al-Quran. Salah satu daripada ciri tentang adanya penyakit spiritual kita terganggu, adanya penyakit rohani kita terganggu, adanya adalah semakin kita ini berat menjalankan ibadah pada Allah SWT. Dulu pada saat miskin, rasa susah untuk beribadah,
ya, sehingga mempunyai harapan kalau sudah punya kekayaan akan mudah untuk beribadah. Ternyata pada saat setelah diberikan kekayaan semakin menjauh daripada ibadah pada Allah SWT, maka sesungguhnya kita sedang dalam penyakit wahan, penyakit cinta dunia. Kena penyakit yang berhubungan masalah keserakahan ya, dan lain sebagainya. Maka di situ akan membuat hati kita semakin mengeras. Setelah hati kita mengeras, apa yang terjadi? Maka sistem imun tubuh kita akan semakin menurun. Karena sistem imun tubuh kita ini dikendalikan oleh hati kita. Ya, yang dulunya pada saat miskin makan dibatasin, hanya makan pagi siang malam, ya, bahkan kadang-kadang hanya makan sehari sekali, bahkan harus dia dengan berpuasa. Begitu punya kekayaan makan tidak pernah berhenti, tengah malam masih makan, belum lagi ditambah dengan kudapan, dengan snack, dengan cemilan dan sebagainya. Yang terjadi adalah kerusakan pada tubuh kita. Ya, ini adalah masalah tentang penyakit hati yang bermasalah syahwat. Dan penyakit ruhani yang kedua ini, yang mampu kita pelajari dengan Al-Quran, yaitu adalah penyakit subhat. Adanya orang menjalankan kehidupan di muka bumi Allah ini, yang sangat-sangat lucunya, dia mau hidup di buminya Allah SWT, tetapi tidak mau mempelajari ilmunya Allah SWT. Maka dia menjalankan dengan seenak hatinya, dia menjalankan dengan pikirannya, tidak menjalankan bagaimana Allah mengaturnya, bagaimana Rasulullah memberikan contoh kehidupannya. Apa yang terjadi? Kerusakan di bumi ini. Ya, menjadikan kerusakan bumi ini. Adanya sebuah membenarkan yang salah dibenarkan, atau orang ragu-ragu ya dalam masalah menjalankan sebuah amal, ya belum tahu ilmunya, hanya kemudian difatwakan dengan adanya, wah menurut saya bolehlah. Nah, ini terjatuh dalam masalah subhat. Padahal Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana Rasulullah, sementara saya ini di negeri yang lain, ya Al-Quran belum turun semuanya, kalau misalnya nanti ada masalah, bagaimana aku akan memutuskan kalau aku tidak menerima sebagaimana dengan Al-Quran yang telah diturunkan pada engkau. Gitu ya. Sahabat ini diberikan oleh Rasulullah dengan sebuah nasihat, tanyakan hati nurani. Di mana hati nurani ini akan senantiasa bergejolak, akan senantiasa merasa tidak nyaman pada saat kita ini melakukan sesuatu yang menurut apa yang kita pelajari tidak benar. Ya, inilah pentingnya Al-Quran itu sebagai ilmu. Ya, maka di sini Al-Quran di sini bukan kemudian obat dari Al-Quran ini dengan dipajang tulisan Al-Quran di ruang tamu kita, dengan menumpuk banyak Al-Quran di lemari kita, bukan. Melainkan Al-Quran ini dibaca, dipahami, diamalkan, dihafalkan, dan diajarkan. Maka insya Allah Al-Quran senantiasa akan memberikan obat yang senantiasa akan menjaga tubuh kita untuk senantiasa tetap sehat. Ya, karena di mana sudah dalam penelitian yang saya sampaikan kemarin, orang yang membaca Al-Quran dengan mengatur nafas, ya, dengan adanya bacaan suara yang merdu, dengan suara yang enak, panjang pendek sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, ini akan menjadikan gelombang dalam aliran darah kita itu menjadi lebih rileks, ya, lebih rileks, bentuk daripada butiran darah kita menjadi lebih sempurna. Ya. Tetapi apabila kita ini dalam rumah kita ini ingin mendapatkan ketenangan, diisi dengan alunan musik, musik-musik yang mendayu, musik-musik yang bisa membuat kita menjadi lebih santai, dia hanya mendapatkan rileks pada saat mendengarkan musik saja. Tetapi begitu musiknya hilang, maka muncul kembali gejolak kehidupannya. Berbeda dengan orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran akan menjaga kehidupannya setiap harinya. Sehingga begitu melihat sesuatu yang jelek, itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka yang pertama, sumber pengobatan Islam ini adalah dengan adanya Al-Quran. Ada sebuah cerita tentang adanya pengobatan Al-Quran di sini. Pada suatu ketika ada seorang ibu yang divonis penyakit kanker pankreas. Ya, kemudian oleh pihak dokter dikatakan tidak bisa bertahan lama karena sudah stadium 4, sudah diupayakan dengan menggunakan kemo tingkat tertinggi, ya, semakin badannya rusak dan sebagainya, sudah dihentikan kemonya,
Sudah Ibu diberikan kenyamanan saja, diberikan kesenangan saja di situ. Ya, di akhir usia beliau, kata dokter begitu, kurang lebih diperkirakan hanya bertahan 2-3 bulan. Ya, tetapi kemudian si ibu ini daripada menunggu 2-3 bulan dengan adanya mengeluh kesakitan, memutuskan untuk mondok dalam sebuah pesantren. Karena memang sudah tua, ya, terlambat untuk belajar membaca Al-Quran, apa yang terjadi? Si ibu ini belajar Al-Quran tidak dengan membaca tulisan Al-Qurannya, melainkan dengan membaca terjemahan Al-Quran. Ya, belajar baca Al-Quran terbata-bata, tapi lebih banyak untuk belajar arti daripada Al-Quran. Masya Allah, si ibu yang terkena penyakit kanker pankreas di sini mampu bertahan bukan 2-3 bulan, melainkan 3 tahun, dan mampu menghatamkan terjemahan Al-Quran, membaca urut terjemahan Al-Quran, dibaca, dipahami, berulang-ulang, ya, menghatamkan terjemahan Al-Quran. Ya. Ini yang kadang-kadang kita sering menghatamkan bacaan Al-Quran, tetapi tidak hatam membaca terjemahan Al-Quran. Si ibu ini luar biasa. Membuktikan bahwa adanya Al-Quran ini merupakan mukjizat pengobatan. Ya, di dalam surat Al-Isra juga disebutkan bahwa Quran diturunkan sebagai obat orang yang mukmin, ya, dan menjadikan sebuah bencana bagi orang-orang yang kafir. Ya. Itu adalah tentang adanya pengobatan dengan Al-Quran di sini, mampu mengobatin fisik yang terkena hatinya dengan penyakit syahwat dan subhat. Untuk sumber pengobatan yang kedua, yaitu adalah yang agak panjang pemaparannya. Mungkin bisa diklik Ustaz. Yang kedua adalah pengobatan dengan menggunakan madu. Ya. Jadi sumber obat di sini disampaikan oleh Ibnu Jauziyah hanya dengan adanya pengobatan Al-Quran dan madu. Tetapi dalam Ibnu Jauziyah disebutkan bahwasanya madu dalam arti hadis di sini yaitu adalah seluruh perobatan yang bersumber pada perobatan alamiah. Diklik semuanya, Ustaz Akbar. Ya. Perobatan alamiah di sini, ya, tentang adanya pengobatan yang bersifat sunnah dan pengobatan yang bersifat watoniyah dan pengobatan sunnah, gabungan sunnah dan watoniyah. Apa ini artinya? Bahwa sesungguhnya pengobatan alamiah ini seluruh obat yang diambilkan daripada yang alami, tidak dari hal yang sintetis, ya. Kemudian memang ada kajian secara manfaatnya, ya, baik itu yang disunnahkan Nabi ataupun yang ditemukan oleh dunia ilmu pengobatan, oleh ilmu pengetahuan, maka itu tergolong dalam pengobatan madu. Ya, pengobatan madu. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ini tidak ada satupun yang sintetis. Termasuk kuku pun dari sintesa protein, ya, yang terbentuk dalam tubuh kita. Bulu mata, bulu rambut, sampai lensa mata sekalipun terbuat daripada susunan-susunan protein yang dibentuk melalui gugus protein dalam tubuh kita. Oleh karena itu, dalam setiap penyakit, ya, maka penggunaan obat alamiah ini sangat-sangat penting dilakukan untuk proses perawatan jangka panjang. Lalu bagaimana letak daripada pengobatan-pengobatan kimia sintetis yang dikenal dalam perobatan barat, ya. Di dalam fikih disebutkan bahwasanya memang ada hukum pengobatan darurat. Apabila kita dalam kondisi kecelakaan, dalam kondisi yang memang harus diobati secara darurat, maka selamatkan jiwanya dahulu dengan menggunakan pengobatan kimia sintetis sesuai dengan sesuai yang telah diajarkan atau sesuai yang telah diarahkan oleh dunia pengobatan medis yang dengan menggunakan bantuan alat dan sebagainya. Apabila kritisnya sudah lewat, maka kemudian rawatlah tubuh kita dengan menggunakan pengobatan yang alamiah. Ya. Nah, pengobatan yang alamiah di sini digolongkan yang pertama adalah pengobatan sunnah. Segala sesuatu yang dikonsumsikan Rasulullah, yang diucapkan Rasulullah, yang dianjurkan Rasulullah, ya, yang diberikan sebuah keterangan manfaat dari pengobatan tersebut, maka itu disebut sebagai pengobatan sunnah. Contoh, Nabi mengatakan kalau sakit kepala minumlah madu.
Ya masih sakit lagi, minumlah madu, gitu kan, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan minum madu, maka madu dikatakan pengobatan sunnah. Kemudian disebutkan yang lainnya tentang adanya di dalam minyak zaitun ada cahaya di atas cahaya, gitu kan. Dalam Al-Quran juga ada di situ, maka zaitun juga merupakan pengobatan-pengobatan sunnah. Di dalam air zam-zam ada obat dan ada kehendak yang bisa disampaikan, maka Allah insya Allah akan kabulkan. Maka di dalam air zam-zam itu merupakan pengobatan sunnah. Untuk mencerdaskan pikiran, Rasul mengatakan untuk mengkonsumsikan kismis, maka mengkonsumsikan kismis adalah merupakan makanan sunnah. Ya, orang yang telah kondisinya terlalu lemah fisik, ya, maka di situ Rasulullah mengajarkan dengan adanya mengkonsumsikan bubur gandum, ya, yang menjadikan menghilangkan kesusahan, maka disitulah yang disebut namanya pengobatan sunnah. Jadi, ya, pengobatan sunnah di sini adalah segala sesuatu yang memang Rasulullah itu mengajarkan, menganjurkan, ya, dan beliau memberikan contoh mengkonsumsikan kurma, zaitun, kemudian adanya cuka, adanya madu, ya, adanya habatus sauda, itu adalah merupakan pengobatan sunnah. Sementara pengobatan yang kedua adalah pengobatan watoniyah. Watoniyah itu adalah pengobatan yang diasal daripada tubuh orang itu tinggal. Di mana orang itu tinggal di situ, kebiasaan makan yang ada di situ, maka penyakitnya juga dari apa yang biasa dia makan, dan obatnya juga ada di sekitar dia. Contohnya mungkin di Solo di sini, di kampung saya ini pengrajin adanya emping melinjo. Banyak orang menuduh emping melinjo itu sebagai sumber atau orang yang mempunyai penyakit asam urat, konsumsi emping melinjo, ya, tidak kuat. Asam urat akan cepat naik, cepat membengkakkan pada bagian persendian. Dan ternyata Allah turunkan pula obatnya dari kulit melinjo itu sendiri. Ya, dengan adanya konsumsi kulit melinjonya akan bisa menurunkan kadar asam urat. Orang makan kacang tanah asam uratnya naik, maka konsumsi rebusan kulit kacang tanahnya itu juga menjadikan obat asam urat. Orang mabuk makan durian, ya, obatnya adalah air yang ditadahkan dalam kulit durian, disitulah obat daripada orang mabuk durian. Itu watoniyah. Ya. Kemudian watoniyah ini juga ada obat-obatan yang mensubstitusikan daripada pengobatan-pengobatan sunnah. Contoh, Nabi mengatakan adanya berobatlah dengan qaut hindi, ya, qaut hindi, pengobatan dengan kayu kering dari India yang digunakan untuk mengeringkan lendir karena bersifat panas dan kering. Ya, ternyata di Indonesia, ya, tidak harus dengan qaut hindi yang jauh dari sana, kita punya yang namanya kayu cendana, kita punya yang namanya cengkeh, kita punya yang namanya jahe, ya, yang bersifat panas dan kering, maka bisa menjadikan watoniyah, pengganti, substitusi apa yang disampaikan oleh Rasulullah secara sunnah. Rasulullah mengatakan minyak zaitun untuk mengobatin segala macam masalah lemak, ya, yang untuk membersihkan darah, untuk sebagai tonik darah, ya, untuk senantiasa menghindarkan daripada penyakit berbahaya. Di Indonesia, ya, dikaruniai dengan banyak pohon kelapa. Dari situlah kemudian ada pengobatan watoniyah yang bersifatnya adalah mensubstitusikan, ya, yaitu adalah minyak VCO. Orang tidak bisa konsumsi zaitun, ya, karena mungkin tidak mendapatkan, kita bisa mengolah daripada VCO-nya, virgin coconut oil, yaitu adalah minyak kelapa yang tanpa terkena api. Ya, itu adalah sebagai pengganti minyak zaitun. Ada lagi tentang adanya pengobatan-pengobatan sunnah watoniyah yang lainnya, ya, tentang adanya kismis digantikan dengan adanya pegagan, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kemudian, ya, dalam dunia pengobatan juga bisa menggabungkan antara pengobatan sunnah dan watoniyah digabungkan. Orang mengkonsumsikan antara seduhan jahe, cengkeh, kayu manis, tambahkan dengan madu. Orang bisa dengan mengkonsumsikan kurma, ya, di Indonesia bisa digantikan dengan adanya gula aren. Gula aren juga sebagai sumber tenaga, mempunyai kalori yang sangat tinggi, bisa menggantikan tenaga daripada kurma. Sehingga saya dulu hobi hiking naik gunung, ya, kalau tidak menemukan coklat, tidak bawa kurma, ya bawanya adalah gula merah. Di sini sebagaimana dengan adanya substitusi sumber tenaga, ya,
Dan dalam perubatan ini, insya Allah dalam perubatan sunnah wataniyah di sini kita bisa menggabungkan ya tentang sesama manfaatnya. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih-milih sumber obat, bahwasanya ada panas dan kering, ada namanya panas dan basah, ada namanya basah dan dingin, dingin dan kering. Itu berdasarkan pada keluhan-keluhan penyakit pasien. Tetapi sesungguhnya ya pengobatan itu dibagi menjadi pengobatan dua hal saja, dari penyakit dua hal saja yang sangat besar penggolongan kelasnya, yaitu adalah penyakit akibat karena gangguan panas dan penyakit akibat gangguan dingin. Kalau dalam kisah-kisah zaman dahulu, ya, pengobatan itu dengan adanya menggunakan sedotan lintah dan sengatan lebah, ya, pengobatan terapi kalau itu kan, terapi dengan adanya sengatan lebah dan sedotan lintah, di mana pengobatan sengatan lebah itu adalah untuk meningkatkan energi pasien yang kehilangan tenaga, sementara kalau sedotan lintah itu untuk mengurangi orang yang kelebihan tenaga. Contoh yang paling mudahnya orang darah rendah. Ya, karena darah rendah, maka untuk bisa bangkit, dia disengat dengan menggunakan sengatan lebah. Tetapi pada saat pengobatan di zaman Rasulullah, sengatan lebah tidak dipakai lagi. Ya, melainkan Rasulullah memberikan yang namanya penggantinya, gunakanlah madu. Kemudian adanya pengobatan yang kelebihan tenaga. Contohnya tadi di dalam kasus di sekitar kita, kelebihan kolesterol, kelebihan gula darah, ya, tensi darah tinggi, maka dengan menggunakan sedotan lintah. Nah, sedotan lintah di zaman Rasulullah ya digantikan dengan adanya kaping atau al-hijamah atau bekam, ya, dengan berbekam, sehingga semenjak itu perubatan itu dibagi menjadi pengobatan panas dan dingin atau dengan adanya menambah tenaga atau mengurangkan tenaga. Nah, di sini ya saya akan sedikit bicara masalah madu, mungkin sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam madu di sini ada berbagai macam warna. Di dalam surat An-Nahl disebutkan ada yang berwarna terang dan ada yang berwarna gelap, ya, untuk senantiasa orang yang dalam kondisi sehat, membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan gerakan yang sangat banyak, ya, maka kita bisa memilih madu-madu yang berwarna terang yang bisa menghasilkan tenaga yang besar. Tetapi kalau untuk orang yang sudah mempunyai gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, kena penyakit gangguan kanker, ya, yang sudah kena banyak penyakit toksik dalam tubuhnya, maka pilihlah madu-madu yang berwarna gelap. Disebabkan karena apa? Madu berwarna terang dan warna gelap, ya, karena adanya madu yang berwarna terang ini diambilkan oleh lebah-lebah dari bunga-bunga yang baru awal mekar. Ya, biasanya adalah madu-madu musiman. Nah, itu biasanya akan diambilkan lebah, madunya berwarna terang, kuning terang, atau bahkan sampai warna putih, warna bening. Ini berfungsi untuk meningkatkan tenaga. Sementara kalau untuk madu yang untuk pengobatan, ya, itulah madu yang berkembang sepanjang tahun. Ya. Jadi madu-madu yang sudah sering diambil oleh lebah, masih mekar begitu, ya, maka dia ada kadar disebut sebagai nektar tua. Ya, madu yang sudah tua, sudah diulang-ulang ambil oleh lebah, pengambilan ulangnya akan menjadikan warna madu menjadi lebih gelap. Nah, disinilah banyak tinggi daripada sumber pengobatan di dalam warna madu yang sangat tua di sini, berfungsi untuk mengurangi atau bisa untuk menetralisir toksik yang berlebihan dalam tubuh kita. Jadi, insya Allah sumber pengobatan Islam, ya, yaitu sudah kita ulang kembali, ya, maka untuk senantiasa tubuh kita ini sebelum kedatangan penyakit-penyakit secara fisik, maka hendaknya dalam satu hari ini, ya, kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Habis subuh, baca Al-Quran, duha, baca Al-Quran, duhur, sentuhan Al-Quran itu kan, makanya Masya Allah ya, dengan adanya kehidupan-kehidupan di pesantren yang senantiasa interaksi dengan Al-Quran, subhanallah situ ya. Kayaknya dalam kondisi yang sangat terbatas makannya, sangat terbatas tidurnya, sangat terbatas apa ya keadaannya, tapi dalam kondisi fisik senantiasa sehat. Tetapi pada saat kita ini sedang berlebihan, gitu kan,
ya hanya malah berlebihan harta, menjadi kekurangan waktu luang, kekurangan perintah Al-Quran, banyak kesibukan, maka Allah akan berikan sebuah sentilan, berikan sebuah peringatan untuk kita kemudian sakit, dan di antara sakit tadi bisa bermuhasabah. Sesungguhnya sakitku bukan karena kelelahan bekerjaku. Sesungguhnya sakitku bukan karena kebanyakan hartaku, tetapi karena aku ini sudah mulai berkurang dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, muncul penyakit-penyakit hati tadi akibat daripada jauhnya kita dari Al-Quran. Lindungi hati kita untuk senantiasa berakhlak yang baik dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran di mana saja. Ya, maka Allah akan jaga daripada hati kita ini sebagai sumber imunitas tubuh kita ini apabila kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang berikutnya adalah untuk senantiasa disiplin tentang masalah memilih makanan, bagaimana, kapan meminumkan madu, kapan meminumkan zaitun, kapan meminumkan air putih, kapan meminumkan mengkonsumsikan kurma dan sebagainya, maka itu dipelajari dari kebiasaan Rasulullah, maka insya Allah nih kita akan mendapatkan kesehatan fisik dan kesehatan akal, kesehatan hati yang senantiasa berkesinambungan. Terus akan membangun tubuh kita banyak beramal, tidak mudah mengalami kesakitan, dan salah satu daripada yang menjadikan semangat untuk kita senantiasa sehat adalah kita terus berbagi. Ya, punya ilmu sedikit tentang kesehatan, bagilah. Maka dengan berbagi ilmu kesehatan itu akan juga menjaga daripada tubuh kita supaya tubuh kita tidak hidup secara sembrono. Wah, saya sudah dapat ilmunya ini, masa mau saya langgar gitu kan? Maka dengan melanggar daripada apa yang telah kita ajarkan, apa yang terjadi ya, kita menjadi was-was, wah aku telah melanggar. Nah, was-was tadilah yang menjadikan penyakit. Alhamdulillah, dalam sebuah penguatan Islam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin nanti ada yang saya sampaikan kembali pada saat berkembangnya adanya pertanyaan dari para audien. Saya kembalikan kepada Ustadz Akbar. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan materinya. Tafadhol Ustadz. Ya, insyaallah, alhamdulillah sudah kita simak tadi materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Anton tentang sumber pengobatan Islam. Ya, setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab ya Ustadz. Ya, kami persilahkan kepada para audiens, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian virtual Arifin Nugroho Channel. Apabila ada yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk langsung tulis di kolom live chat, dan insya Allah akan kami bacakan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Anton Slamet. Masya Allah, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, ternyata sumber pengobatan Islam itu ada dua, yakni Al-Quran dan madu ya Ustadz. Saya kira madu itu cuma sekedar madu aja Ustadz, ternyata ada rinciannya lagi, Masya Allah. Jadi itu penting juga ya. Nanti orang mengiranya madu itu cuma yang penting minum madu aja gitu. Ternyata bukan. Ternyata ada. Dan tadi ada madu yang warna-warnanya juga. Nah, itu ada maksud tertentu. Di balik warna-warna ada obatnya masing-masing kan gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ada pertanyaan Ustaz? Masih menunggu Ustaz. Insya Allah apabila ada pertanyaan langsung akan kita bacakan. Kami persilakan sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Saya lanjutkan kembali. Tafadhol Ustaz. Ya. Nah, sekarang bagaimana tentang adanya kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik yang bisa ditiru oleh kita, ya, yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Ya. Sekarang ini banyak yang sedang populis atau sedang adanya tren penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease, penyakit adanya asam lambung yang mengalir keluar naik ke atas, ya, terjadinya sebuah peradangan, adanya sebuah sesak nafas, adanya sakit kepala karena efek naiknya asam lambung. Disebabkan karena apa? Karena yang pertama Rasulullah mengatakan orang yang mempunyai gangguan-gangguan GERD tadi itu adalah disebabkan karena tidurnya terlalu lapar.
ya, adanya sebuah teknik-teknik diet yang dilakukan oleh ibu-ibu atau mungkin banyak yang pengen diet dengan menghentikan makan di di sore hari, ya. Jam 5 sore sudah nggak makan gitu kan ya. Nah, yang terjadi hanya kemudian sampai dengan jam 10 ya belum tidur, jam 11 belum tidur, sementara perut sudah mulai kosong semenjak jam 5 sore. Padahal ya 4 jam setelah kita makan terakhir tadi itu perut kita akan kosong. Nah, ini dikatakan adanya pada saat kita tidur ya itu adalah terlalu kosongnya perut kita. Apa yang terjadi? Maka adanya sebuah asam lambung karena efek kita belum istirahat, asam lambung akan terus mengalir dan pada saat kita berbaring tiduran, maka terlalu kosongnya perut ini menjadikan asam lambung akan mengalir kemana-mana, sehingga menjadikan efek peradangan pada kelenjar di leher kita, ada juga peradangan daripada saluran pernafasan kita. Ya, ini adalah efek daripada adanya perut terlalu kosong, ya, terbakar, peradangan. Yang kedua adalah disebabkan karena adanya terlalu kenyang. Ya, orang banyak berasumsi kalau mau tidur malam perut belum kenyang tidak bisa tidur, gitu kan? Akhirnya karena meleknya sampai dengan malam di atas jam 11 masih belum bisa tidur, gitu, atau mungkin masih memaksakan tidak tidur. Yang terjadi perut kita kelaparan karena makan tadi jam 5 sore tadi misalnya, gitu kan? Hanya cari makanan mie instan, makan nasi goreng atau apapun. Habis kenyang perut kita belum sampai dengan tempo 2-3 jam sudah langsung tidur. Makan itu kan berhenti di lambung. Ya, karena berhentinya makan di lambung tadi itu juga menjadikan efek asam lambung akan menggenang banyak, ya, dan ini adanya sering-sering terjadinya penyakit paru-paru basah, di mana adanya peningkatan bakteri akibat makanan yang berhenti di lambung terlalu lama, meningkatnya bakteri menghasilkan cairan masuk ke dalam paru-paru pada saat kita sedang tidur, dan itu berulang-ulang sehingga menjadikan volume paru-paru kita semakin lama semakin banyak mengenang air. Ya, nah, sehingga bagaimana dengan dan contoh yang dicontohkan Rasulullah tentang adanya makan malam di sini, Nabi itu kalau makan ya itu adalah setelah sholat maghrib, sebagaimana dengan seperti kita berbuka puasa. Sehingga dalam sholat maghrib itu Rasulullah selalu membaca surat-surat pendek, ya, yang gemar disukai atau gemar yang dilakukan Rasulullah saat mengimami sholat maghrib, membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas, ya. Rasulullah memberikan sebuah alasannya. Yang pertama, supaya orang yang sedang safar itu supaya segera melanjutkan perjalanan. Ya, yang kedua adalah supaya orang yang sedang berpuasa segera berbuka. Dan yang ketiga, memang waktunya makan aku adalah setelah sholat maghrib hingga isya. Ya, sehingga kalau misalnya sholat maghribnya terlalu panjang, akan terburu nanti datangnya waktu sholat isya. Jadi makan yang terbaik itu adalah sholat maghrib. Habis sholat maghrib, makan. Ya, setelah makan, kemudian digunakan untuk aktivitas sholat isya, habis isya, mungkin masih ada interaksi dengan keluarga, dengan yang lain sebagainya. Kurang lebih 2 jam setelah makan malam, setelah maghrib tadi ya, jam 9, setidaknya jam 10, kita sudah bisa istirahat, maka insya Allah kita tinggal separuh dalam lambung kita. Ya, inilah yang dikatakan tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. Dan karena masih ada separuh dalam lambung kita, Rasulullah menganjurkan untuk pada saat mengawali tidur malam, kita miring ke sebelah kanan supaya lambung ya yang masih ada separuh makan tadi akan dikosongkan dengan adanya gravitasi, ya, pindah ke perut atau pindah ke usus, ya, sehingga pada saat tidur malam kita ya tidak terjadinya makanan yang tertinggal pada lambung dan kita tidurnya tidak dalam kondisi terlalu lapar. Ya, salah satu daripada melihat makanan itu tidak bergerak dari lambung kita itu dari air liur. Pada saat misalnya kita bangun tidur, air liurnya terlalu bau, berarti ada peningkatan bakteri yang ada di dalam lambung kita akibat pada saat tidur malam tidak mengalir dengan berbaring sebelah kanan, miring sebelah kanan, melainkan malah terlentang gitu kan langsung tidur. Ya, apa yang terjadi? Makanan tidak berpindah ke usus, melainkan terus ada di lambung, mulutnya terbuka, bakteri meningkat, ya. Pas keluar air liurnya berbau tidak sedap, itu adalah bau dari bakteri yang ada di dalam lambung kita. Yang berikutnya tentang adanya kebiasaan bangun tidur Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah ini setelah bangun tidur, ya, yang terbaik adalah dengan adanya berkumur-kumur, ambil air wudhu, kemudian bisa dengan mengawali minum air putih yang ditambahkan dengan madu. Lalu
istri beliau Aisyah, ya, An disebutkan tentang adanya apa yang disukai air oleh Rasulullah. Air apa yang disukai Rasulullah? Aisyah menjawab, Rasulullah senantiasa suka air yang diembunkan semalam di luar. Ya, kalaupun tidak menemukan air di luar, beliau mengambil air dari tempat tanah, ya, atau istilahnya dari sumur langsung. Atau ada juga yang meriwayatkan dengan menggunakan gerabah dari tanah, ya, dan alhamdulillah air yang diinapkan semalam dengan menggunakan wadah tanah di sini ini mempunyai molekul yang besar, ya, yang mampu mendinginkan peradangan, yang mampu memberikan efek ketenangan, yang mampu memberikan efek mendinginkan daripada saraf otak kita. Bahkan sangat luar biasa sekali air yang telah diimbunkan semalam dengan menggunakan wadah tanah di sini sangat baik untuk terapi pengobatan penyakit-penyakit stroke. Dan di situ ditambahkan dengan madu, dan masya Allah, ya, meminumkan air dengan madu di pagi hari ini, ya, oleh dunia medis disebut sebagai terapi meriset enzim. Jadi pada saat kita mengakhirkan makan malam tadi itu masih ada PR tentang enzim yang digunakan untuk mencerna makanan kita yang terakhir di malam hari, dan di pagi hari itu reset. Ya. Sebagaimana dengan kita ini mengaktifkan sebuah instrumen alat di reset, maka kita akan mendapatkan alat yang fresh, yang bagus, yang baru. Kemudian Rasulullah ini mengawali dengan sarapannya dengan beberapa makan kurma. Setelah meminumkan air madu, ya, sholat malam, ya, kemudian dia gunakan untuk kemudian setelah itu setelah sholat subuh dengan adanya sarapan kurma. Kalau tidak, di kita adalah sarapan makan buah. Nah, kemudian nanti agak siangan, Rasulullah baru kemudian makan, ketemu dengan makanan. Ya. Ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat baik yang bisa kita lakukan, ya, dengan adanya mengawali bangun tidur tadi dengan adanya mengisi perut kita akan menghentikan daripada asam lambung, dan yang terbaik untuk mengisi perut kita yang pertama adalah air putih. Ya, jika ada tambahkan dengan madu, jika ada lagi tambahkan dengan menggunakan sarapan makan buah, maka ini akan menghentikan asam lambung yang meningkat, ya, karena telah diisi semenjak awal. Tetapi pada saat kita bangun tidur langsung aktivitas, tidak minum air putih, tidak makan, tidak sarapan, makanya nanti agak siangan, ini asam lambung terus masuk dalam tingkat yang stres. Itu adalah sedikit beberapa contoh, ya, tentang adanya yang biasa dikonsumsi Rasulullah, bagaimana Rasulullah mau tidur dan bagaimana Rasulullah mau tidur. Begitu, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas penjelasan tambahannya tadi. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz, yang ditanyakan oleh para audiens. Langsung saya bacakan dari pertanyaan yang pertama dari Ibu Nazla Dian. Ustadz, Assalamualaikum. Amankah Ustadz kalau mau makan kurma yang dibungkus oleh coklat? Ya. Untuk coklat sendiri sebenarnya dari zatnya ini adalah baik, ya. Jadi di dalam coklat ini ada penenang, ya, memang ada sebuah ketenangan sehingga mengkonsumsikan coklat ini akan bisa memperbaiki mood otak kita, bisa memberikan efek ketenangan, bahkan dalam dunia kecantikan juga kadang bisa digunakan untuk masker coklat, gitu kan, ya. Kan tetapi untuk menikmati coklat di sini karena rasa khasnya adalah tidak manis bagaimana kita bayangkan, karena asli khasnya coklat adalah pahit. Maka biasanya akan diberikan sebuah topping-topping atau campuran dengan susu, dengan gula yang sangat tinggi, sehingga nikmatnya itu nikmat susu dan gulanya tadi ditambah dengan coklat. Ya. Apabila kita mengkonsumsikan coklat dark cocoa, ya, memang coklat gelap yang asli coklat begitu, ya, kemudian dengan menggunakan pemanis kurma atau sari kurma, itu lebih bagus. Ya, jadi antara energinya manisnya itu dengan tidak menggunakan gula melainkan dengan menggunakan kurma, insya Allah bagus-bagus saja. Ya, jadi tidak ada masalah mengkonsumsikan coklat, ya, dengan adanya kurma tidak ada masalah, tetapi tentu saja karena keduanya merupakan tinggi kalori, jadi untuk disarankan tidak begitu berlebihan. Kalau memang sudah mengkonsumsi kalori yang berlebihan, ya maka resikonya harus dikeluarkan energi yang berlebih juga, begitu. Kalau kita punya aktivitas memang harus bekerja secara fisiknya mengeluarkan tenaga yang besar, ya,
Tidak ada masalah kita mau mengkonsumsikan daging, coklat, susu, ya, gula. Yang penting kita mempunyai aktivitas fisik yang kuat dan tentunya adalah dengan mencukupkan minum air putih untuk senantiasa menyeimbangkan kembali kondisi yang sudah konsentratnya kuat, ya diuraikan, ya dengan banyak meminumkan air putih. Tentunya boleh saja, tidak ada larangan sedikit pun, ya, asalkan ada batasannya, kemudian ada penyeimbangan dengan menyalurkan tenaga dan cukup minum air putih. Begitu, Ustaz Akbar. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga terjawab kepada penanya yang tadi. Beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Ibu Fatih Rahma. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz Anton, untuk anak berumur 23 bulan atau 2 tahun kurang 1 bulan, apakah boleh dikonsumsikan madu spirulina? Jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz. Ya. Jadi untuk bayi ini, ya, sebenarnya untuk kondisi 0 bulan pun bisa dengan dikenalkan konsumsi madu ataupun kurma, tetapi dengan menggunakan teknik-teknik. Ya. Teknik-teknik ini mencampurkan sedikit daripada ludah orang dewasa, atau kalau kurma biasanya dikunyah-kunyah oleh orang dewasa, kemudian manisnya kurma tadi diambil sedikit, dioleskan pada langit-langit bayi, bisa pakai kelingking, telunjuk, pokoknya yang bisa masuk ke mulut bayi. Madu juga sama, ya, dengan adanya membasahkan kelingking orang dewasa yang sehat, ya, dibasahi dengan ludah orang yang sehat, tambahkan dengan madu, boleh untuk dioleskan pada langit-langit bayi, namanya teknik-teknik. Ya, ini dalam rangka yang pertama, apabila bayi ini diberikan metode teknik seperti ini, ya, tadi dengan adanya jadi esensinya bukan menyuapkan kurma pada si bayi. Jadi tidak bisa dengan adanya bayi habis lahir diberikan sari kurma yang dari sendok disuapkan, begitu bukan. Tetapi dicontohkan Nabi itu adalah kurma dikunyah. Dan yang menteknikkan ini seharusnya adalah tidak harus ayahnya. Ya, karena Rasulullah pernah nih sering dibawakan bayi, Rasulullah, saya barusan punya bayi, tolong teknikkan. Jadi menteknikkan adalah pada orang-orang yang sehat badannya, begitu. Kalau memang orang tuanya, bapaknya kena TBC, jangan disuruh menteknik, gitu kan ya. Malah baru lahir kena ketularan TBC-nya nanti. Jadi teknik ini dalam rangka untuk memberikan sebagaimana dengan metode vaksinasi yang kalau orang-orang modern itu memasukkan bakteri yang telah dilemahkan sehingga mempunyai memori, ya, yang bisa ditangkap sang bayi tadi. Nah, orang yang masih berhasil hidup sampai dewasa di sini sudah mempunyai banyak memori sistem imunitas, ya, sehingga dengan adanya memberikan metode tadi itu boleh. Nah, kalau sudah 23 tahun, jadi dia sudah ada makanan tambahan, ya, karena di atas 6 bulan sudah bisa diberikan makanan tambahan, maka aman-aman saja. Diberikan sebagaimana dengan madu yang ditambahkan spirulina, boleh dikonsumsikan untuk sebagai setelah makan ataupun sebelum makan, untuk sebagai penambah nutrisi, tidak masalah. Boleh saja. Tetapi saran saya untuk tidak berlebihan, ya, karena spirulina ini mempunyai sifat yin, dingin. Ya, artinya saya diberikannya pada saat berbarengan dengan makan saja untuk memberikan nutrisi. Jangan nanti pagi kasih lagi, nanti 2 jam kasih lagi, 2 jam kasih lagi. Ini dalam rangka kita si bayi dalam kondisi peradangan boleh. Tapi kalau kemudian jadi kebiasaan konsumsikan spirulina madu, spirulina itu biasanya dingin. Nanti punya kepribadian anaknya menjadi pemalu, gitu kan ya, tertutup karena kebiasaan apa yang dia makan adalah makanan dingin kan. Jadi untuk secara amannya boleh karena sudah di atas 6 bulan, ya. Yang dari 0 aja masih bisa diberikan asalkan dengan metode teknik, apalagi telah di atas 6 bulan boleh. Jadi jawabannya bisa saja Ustaz tentang adanya pemberian spirulina madu, asalkan tidak berlebihan, diimbangi dengan makan-makan yang sifat panas yang bisa untuk membuat si bayi menjadi energik. Contoh lagi Ustaz, tentang adanya saya banyak menerima kasus tentang adanya bayi yang tidak bisa diberikan ASI ibunya. Ada kondisi ASI ibunya membuat alergi si bayi ada.
ya, alergen. Ada juga adanya si ibu harus bekerja tidak bisa diberikan ASI. Nah, banyak kemudian memberikan penggantinya dengan menggunakan susu sapi. Tetapi ada susu sapi formula yang diberikan si bayi juga ada yang alergi karena ada kondisi laktosa yang sangat tinggi, menjadikan alergi pada si bayi. Hanya menggantikan yang ketiga ini adalah menggunakan sari kedelai, ya, soya, itu kan soya. Nah, soya ini dalam pemberian jangka panjang, perasan daripada kedelai ini juga akan menjadikan efek kepribadian si anak, motorik si anak menjadi lemes. Ya, bayangkan aja kayak macam tahu ya, ya itu kan gampang hancur gitu. Jadi si anak tidak tumbuh-tumbuh tinggi, tidak segera bisa berjalan, tidak segera energi karena pemberiannya dengan menggunakan soya. Nah, saya lebih sarankan soya juga diberikan, tapi juga diberikan perangsang, yaitu adalah sari kacang hijau. Ini adalah sedikit dalam masalah tentang nutrisi si bayi, ya. Jadi sekarang sudah tidak banyak ibu-ibu ini memberikan nutrisi kacang hijau. Padahal kacang hijau ini merupakan makanan yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh si anak. Begitu, Ustaz. Nah, jazakumullah khairan Ustaz Anton atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mungkin ini pertanyaannya kita gabung ya, Ustaz. Jadi ada dari 2 orang penanya. Kita gabung. Yang pertama pertanyaannya, Ustaz, apa fungsi dari madu pahit? Kemudian pertanyaan Madu kedua, pahit. bagaimana cara yang baik untuk mengkonsumsi minyak zaitun, madu, dan cuka? Tafadhol, Ustaz. Oh iya. Ya, jadi madu pahit ini ada 2 macam madu pahit. Memang dari sumber madunya dibuat oleh lebah yang menghasilkan madu pahit karena enzim yang dibuat lebah tadi menjadi madu pahit. Dari sumber bunganya yang pahit juga. Dan di Indonesia juga sudah dicanangkan oleh WHO madu pahit alami itu adalah dari madu bunga Palawan dari Bangka Belitung sana. Jadi memang dari jenis lebahnya khusus, ya. Kemudian bunganya dari bunga Palawan tadi itu ya menghasilkan madu yang pahit. Karakter madu yang pahit di sini sebenarnya adalah memang lebih banyak untuk menghilangkan toksit dalam tubuh kita, terutama untuk penyakit-penyakit diabetes, ya. Penyakit diabetes, penyakit-penyakit kanker sangat bagus untuk mengkonsumsi madu pahit karena orang kanker dan orang diabetes di sini mempunyai kelemahan liver. Orang yang diabetes, orang yang kena kanker pasti livernya rusak. Ya, sehingga kenapa banyak orang kena penyakit diabetes dan kena penyakit kanker diobatin menggunakan herbal sekalipun itu prosentase atau tingkat kesembuhannya jarang ada kemajuan, kadang membaik, memburuk lagi membaik karena kedua pasien di sini mempunyai kondisi liver yang sangat tidak bagus, yang tidak mendukung. Padahal liver ini berfungsi sebagai imunitas tubuhnya. Dengan adanya mengkonsumsikan yang pahit akan membantu ya untuk istilahnya mendetok daripada toksit yang dalam liver, menguatkan kerja liver kembali. Maka dengan tadi itu insya Allah gula yang berlebih, sel kanker yang mengkonsumsikan daripada sel darah merah orang yang terkena penyakit kanker itu dengan konsumsi madu pahit, ini insya Allah akan mempunyai regenerasi sel yang membaik, lebih bagus. Ya. Dan sebagaimana kalau kita ketahui tentang adanya pahit ini tidak hanya ditemukan dalam madu saja, ya banyak makan pahit, terutama di Indonesia ya ada sambiloto, bahkan kopi juga pahit. Bahkan punya ada namanya temu ireng, ya, ada pasak bumi, pahit-pahit di sini. Semua yang berpahit-pahit di sini mempunyai manfaat untuk mendetoksifikasi liver, ya. Dan penyakit liver ini nanti akan berkembang menjadi penyakit pankreas, yaitu adalah diabetes, penyakit daripada imunitas, yaitu adalah kanker kelenjar, kanker darah, termasuk yang masalah penyakit kanker. Maka madu pahit ini baik digunakan untuk kondisi pengobatan penyakit liver, ya. Yang kedua tadi apa, Ustaz? Tentang pertanyaan kedua tadi. Cara Bisa diulang. bagaimana cara yang baik untuk mengkonsumsi minyak zaitun, madu, dan cuka, Ustaz? Ya. Jadi kalau menurut manfaat daripada ketiga makanan istimewa di sini,
Ini Nabi membiasakan mengkonsumsikan madu itu pada saat perut betul-betul kosong. Ditambahkan dengan air putih yang telah didinginkan semalam di luar menggunakan wadah ya. Kalau dulu Rasul menggunakan girbah, bisa juga digantikan dengan menggunakan wadah tanah, kendi ataupun kandil ya yang terbuat dari tanah tutup rapat, digunakan untuk tambah minum madu pagi hari untuk bisa membuat efek reset enzim lambung, mengobati masalah-masalah penyakit-penyakit lambung. Ya, itu adalah madu di pagi hari. Kemudian madu juga bisa digunakan untuk orang yang susah mengalami tidur malam. Ya, kalau untuk masalah tidur malam, Nabi ini mengajarkan untuk meminumkan madu ini diseduhkan dengan air putih hangat. Nah, minumnya kapan? Ya mau tidur malam. Jadi kalau malam hari, Nabi ada dua hal yang diminumkan, kalau enggak susu hangat, kalau enggak ya madu hangat. Nah, susu hangat dan madu hangat ini mempunyai manfaat adalah segera menidurkan atau bikin rasa kantuk. Nah, banyak daripada sahabat muslim lainnya ya untuk pagi hari malah banyak mengkonsumsikan susu hangat atau madu ditambah dengan air hangat. Apa yang terjadi? Berangkat ke kantor malah ngantuk ya, naik kendaraan malah ngantuk karena diminum udah tidur. Jadi susu itu diminumkan pada saat menjelang tidur malam, atau kalau nggak ada susu bisa dengan menggunakan madu seduh air hangat. Sementara untuk cuka, ya Nabi itu mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Maka cuka ini kalau tidak digunakan untuk perobatan, lebih baik cuka ini digunakan untuk pembuatan acar, ya, digunakan sebagai teman makanan. Dalam Ibnu Qayyim Jauziyah, kitabnya diajarkan bagaimana cara membuat acar, itu adalah dengan adanya mentimun. Mentimun ya tidak disebut acar kalau nggak ada mentimun. Mentimun ini sifatnya dingin, ya, maka bisa ditambahkan dengan sifat panasnya dengan menggunakan bawang merah. Kalau tidak ada bawang merah, bisa dengan adanya irisan jahe, boleh. Ya, kemudian ditambahkan dengan adanya cuka, karena tidak ada acar kalau tak ada cukanya. Ya. Tetapi cuka yang dipakai bukan cuka dapur ya, karena dia banyak bahan kimia sintetisnya. Gunakan cuka, bisa cuka kurma, kalau Indonesia bisa pakai cuka apel. Ya, itu ditambahkan cuka dan tambahkan untuk penyeimbang daripada cuka yang sifatnya dingin, yaitu adalah dengan menambahkan yang namanya garam sedikit. Jadi mencampurkan mentimun, bawang merah atau jahe, tambah dengan cuka dan garam. Nah, ini dicampurkan, ya, digunakan untuk lauk makanan. Setiap ada makan, kita tambahkan dengan lauk acar. Setiap ada makanan, tambah lauk acar. Ya, makan gulai ada acarnya, makan gorengan ada acarnya, makan sayur santan ada acarnya. Insya Allah. Ya, jadi bukan penyebab kolesterol tinggi pada sayur yang bersantan atau makan yang berlemak ya, kalau apabila kita mengkonsumsikan yang namanya acar. Mungkin di Indonesia banyak juga acar ditambah dengan nanas, ada kandungan bromelium sebagai penguat rasa asam ya, sebagai penambah rasa cukanya, boleh dengan adanya penambahan nanas. Sementara kalau untuk apa tadi? Zaitun ya. Zaitun ini digunakan Nabi untuk meoles bibir ya, karena di daerah panas gurun sana sangat kering, boleh untuk memoles bibir, untuk mengoleskan pada kulit, untuk meminyakin rambut dan diminumkannya adalah setiap setelah selesai makan. Ya, karena ya, apa yang kita makan banyak dari masakan lemak yang dimasak menghasilkan minyak. Ya, setiap masakan yang berlemak dipanaskan dengan menggunakan api akan menjadikan minyak yang jelek atau lemak yang jelek ya, atau dikatakan sebagai LDL. Maka pada setelah selesai makan bisa kita tambahkan meminumkan minyak zaitun setelah makan. Atau zaitun ini juga bisa dicampurkan pada masakan-masakan yang berlemak. Misalnya habis goreng ikan, habis ada steak misalnya itu kan, boleh digunakan campuran zaitun sebagai toppingnya. Ya, teman-teman kita di Italia sana itu untuk zaitun sudah selalu ada di meja makan. Kalau di meja makan kita kan kecap sama saus. Kalau di sana zaitun. Jadi kalau ada steak olesin zaitun ya. Ada makanan apa yang olesin zaitun atau zaitun diminumkan setelah selesai makan. Maka apa yang kita makan insya Allah tidak akan menjadikan peradangan pada saluran pencernaan kita, tidak menjadikan efek sembelit, tidak menjadikan efek yang manas pada tubuh kita,
ya dengan adanya menambahkan acar sebagai lauk, mengakhirkan makan dengan minum zaitun, mengakhirkan hari menjelang tidur meminumkan madu hangat atau susu hangat. Begitu Ustaz. Insyaallah. Nah, alhamdulillah Ustaz Anton, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita Ustaz. Ya, karena terbatasnya waktu, mungkin kita tutup kajian kita pada malam hari ini ya Ustaz. Alhamdulillah sudah kita ikuti tadi kajian virtual pada malam hari ini dengan tema sumber pengobatan Islam bersama guru kita Ustadz Anton Slamet yang sudah menjelaskan tadi ya berbagai macam bagaimana sumbernya, penyakit-penyakitnya dan pengobatannya. Alhamdulillah semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada guru kita Ustadz Anton. Semoga selalu dilimpahi keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian virtual pada malam hari ini. Dan juga kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dikarenakan keterbatasan waktu kita pada malam hari ini. Insya Allah bisa diajukan kembali pada kesempatan yang akan datang insya Allah di pekan depan insya Allah. Ya, kami dari tim Arifin Nugroho Channel memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup kajian virtual pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Sampai bertemu lagi insyaallah. Waalaikumsalam. Amin. Ya, insyaallah.